跟你那个老军阀讲，不要和日本人勾结，与人民为敌，迟早不得好死。日军在东北已经开始行动，你们是否想侵略中国？ Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti yang udah sawer dan komen Mimin akan masukin di video berikutnya. Dan tentunya akan pin komentar kalian. Pokoknya komen opo ae lah, sik penting gayeng. Terima kasih Celengers. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Legend of the Fish, The Return of Chen Zhen yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan kembalinya Chen Zhen yang berada di garda terdepan melawan penjajahan Jepang atas negaranya. Daripada kelamaan, yuk markiton. Mari kita menonton. Bermula pada 1917, Chen Zhen dan teman-temannya ikut andil dalam perang di Perancis. Walaupun dibombardir musuh, tapi Chen Zhen dengan keberaniannya tetap maju dan menunjukkan perlawanan dengan gerakan bela dirinya yang sangat mengagumkan. Selepas perang di Eropa, Chen Zhen pulang ke Cina yang sedang terlibat perang dengan Jepang. Meski demikian, tapi pesta mewah setiap malam di Bar Liu sama sekali tidak mencerminkan kondisi gawat darurat. Sementara itu, ada dua pihak antara Jenderal Zhou dan Jenderal Zheng. Jika Jenderal Zhou pro perjuangan rakyat, sebaliknya Jenderal Zheng malah membelot jadi antek Jepang. Dalam kemeriahan pesta pora di Bar Liu, ada penyanyi wanita cantik bernama Kiki yang menyanyikan lagu dengan iringan piano Chen Zhen yang menyamar menjadi si Tianyun. Chen Zhen yang tergabung dalam gerakan bawah tanah menyusup ke obrolan meja judi. Lewat perantara Liu, Chen Zhen akhirnya berkenalan dengan Kiki. Tanpa sepengetahuan Chen Zhen, Kiki ternyata mata-mata Jepang di bawah perintah Chikai Rishi. Ia terkenal pemimpin yang sangat kejam. Terlihat saat ada anak buahnya yang melakukan kesalahan, Chikai Rishi tidak tanggung-tanggung langsung menghabisi nyawanya. Pada suatu malam, Jenderal Zhou dan Jenderal Zheng makan bersama. Jenderal Zhou tampak memarahi Jenderal Zheng karena menjadi antek penjajah. Tapi Jenderal Zheng mengatakan jika ia sudah mempunyai rencana sendiri. Jenderal Zhou pun akhirnya mengingatkan terakhir kalinya agar Jenderal Zheng tidak membelot dan mereka tidak harus bertemu di medan perang. Selepas makan bersama, ada sekelompok orang yang menyerang Jenderal Zheng. Di tengah-tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja muncul pahlawan bertopeng yang mengalahkan musuh dengan jurus-jurus bela dirinya. Saat semuanya sudah KO, pahlawan bertopeng mengantar Jenderal Zheng. Ia juga meninggalkan pesan agar Jenderal Zheng tidak bekerja sama dengan Jepang. Kabar pahlawan bertopeng langsung ramai menjadi perbincangan di mana-mana. Surat kabar alias koran juga tidak melewatkan berita panas ini. Kejadian heroik semacam ini seperti angin segar yang membuat rakyat punya harapan dan semangat baru. Meski begitu, Chen Zhen tetap keringat dingin takut ketahuan setiap orang-orang di dekatnya menebak siapa pahlawan bertopeng. Chen Zhen memang harus menyembunyikan ini dengan rapat-rapat. Hanya beberapa orang yang tahu, seperti misalnya teman seperjuangannya bernama Huang. Aksi pahlawan bertopeng akhirnya terdengar di telinga Chikai Rishi. Ia menanyakan orang yang mencurigakan baru-baru ini. Lalu salah satu mata-mata melaporkan si Tianyun yang baru saja pulang dari Perancis. Chikai Rishi pun menyuruh Kiki menggali informasi mendalam tentang si Tianyun. Besoknya Kiki berpisah dengan teman-temannya untuk memulai misi ini. Selanjutnya, Kiki tanpa ragu mendekati Chen Zhen dengan mudah karena tampaknya Chen Zhen tidak ingin melewatkan gadis secantik Kiki.
Kemudian Chen Zhen mengajak Qi jalan-jalan, menghabiskan malam bersama, melihat-lihat keramaian kota, bahkan membawanya bertemu teman-temannya dan berkenalan dengan kakak Chen Zhen. Qi juga sangat totalitas dengan ikut membaur bersama mereka. Untungnya saja semua sudah memanggil Chen Zhen dengan nama si Tianyun, karena Chen Zhen dinyatakan sudah mati. Di saat orang-orang keasikan minum, Qi melihat kumpulan foto-foto Chen Zhen dan teman-teman perjuangannya. Setelah malam panjang yang seru, Chen Zhen mengantar Qi pulang, tapi justru tidak sengaja menemukan pistol dan foto pasukannya di tas Qi. Akan tetapi, Chen Zhen menganggap jika membawa pistol sesuatu yang wajar saja untuk berjaga-jaga. Chen Zhen juga secara cuma-cuma memberikan fotonya sebagai hadiah. Sementara itu, Chikai Rishi membuat siasat baru dengan mengeluarkan daftar nama buronan Jepang. Hal ini lebih dulu sampai di gerakan bawah tanah Shenzhen. Mereka khawatir jika Jepang akan melakukan invasi, melihat Inggris, USA, dan Prancis membiarkan Jepang bisa mengambil alih Taiwan. Selepas daftar disebarkan, orang-orang mulai mengurangi berpesta di bar Liu bersamaan pasukan Chikai Rishi mendatangi bar yang sepi. Di saat orang-orang ini terlihat marah karena tidak melihat wanita penghibur, namun perhatian Chikai Rishi justru pada Chen Zhen. Di sana, Chikai Rishi menunjukkan foto si Tianyun yang asli untuk menangkap kebohongan Chen Zhen. Dan tentu saja Chen Zhen mengelak memberitahu jati diri yang sebenarnya. Walaupun Chikai Rishi belum tahu siapa si Tianyun jadi-jadian ini, tapi ia yakin jika lawan bicaranya saat ini sang pahlawan bertopeng. Ia membuat taruhan setelah daftar buronan diumumkan akan lebih banyak yang mati terbunuh atau justru lebih banyak yang diselamatkan pahlawan bertopeng. Saat keadaan semakin tegang, tiba-tiba saja datang wartawan yang mengatakan jika daftar yang dirilis itu palsu. Selepas malam itu, kekacauan terjadi di mana-mana. Orang-orang dalam daftar buronan satu persatu dibunuh secara kejam. Bahkan pembunuhan tidak kenal waktu dan tempat. Tiba-tiba saja dar-dir-dor atau langsung tebas saja di keadaan yang tidak terduga. Kematian mengenaskan membuat rakyat Cina bersatu melawan penjajah. Hal ini juga membuat Chen Zhen murka, apalagi lama-kelamaan korbannya semakin acak seperti orang tua dan anak-anak. Di saat itu, orang Eropa juga ingin melakukan perlawanan pada Jepang untuk menguasai Shanghai meski berakhir ditembak mati juga. Di saat-saat seperti ini, Qi merasa tidak enak berada di sisi Chen Zhen. Namun, diam-diam ia juga menembaki orang-orang yang diperjuangkan Chen Zhen. Sementara itu, Chen Zhen belum bergerak sampai pada akhirnya teman-teman wartawan yang menyebarkan berita ikutan diserang. Chen Zhen pun kembali dengan kostum bertopeng serba hitam, lalu menghajar orang-orang di penerbitan. Tentu saja dengan suguhan adegan aksi yang sangat brilian. Sejak perang semakin berkecamuk, pemerintah meneriakkan perlawanan terhadap Jepang, namun gerakan bawah tanah tampak tidak sabar dan buru-buru ingin angkat senjata. Di saat orang-orang berdebat, Chen Zhen justru kepikiran Qi. Ia baru menyadari Qi banyak menyimpan hal-hal mencurigakan. Sampai pulang ke rumah, pikirannya masih dipenuhi Qi hingga akhirnya Qi datang dan Chen Zhen menanyakan langsung kejanggalan yang ia temui. Qi tidak bisa mengelak dan hanya bisa menangis. Selepas kepergian Chen Zhen, anak buah Chikai Rishi menculik teman baik Qi dan membacok Chen Zhen di jalanan. Saat berada di hadapan Chikai Rishi, teman Qi segera pasang badan untuk Qi. Tanpa ia ketahui ternyata ia hanya dimanfaatkan. Hal paling menyakitkan dari cerita ini, Qi yang mana aslinya Sun Koyomei dipaksa menusuk temannya sendiri. Di sisi lain, Chen Zhen mengalami penyiksaan hebat seperti di neraka jahanam. Dan ternyata Chen Zhen memang sudah menjadi incaran Chikai Rishi yang ingin membalaskan dendam kematian ayahnya. Jadi, ayah Chikai Rishi mati di tangan Chen Zhen. Untungnya saja nyawa Chen Zhen tidak habis-habis meski di situasi kejam seperti ini. Di saat bersamaan, Huang datang membawa pasukan lalu menyusup untuk meledakkan gedung. Kondisi ini mendesak Chikai Rishi untuk meninggalkan Chen Zhen.
Ia akhirnya melepaskan Chen Zhen dengan maksud membunuhnya langsung dalam duel sengit. Selepas kepergian pasukan Huang, markas Jepang habis terbakar. Tapi ada foto curian Kiki yang tersisa, sehingga Chikairishi bisa menandai orang-orang yang bergabung dengan pasukan bawah tanah bersama Chen Zhen. Tanpa belas kasihan, Chikairishi menyiksa orang-orang tersebut dan juga keluarganya. Ia juga menyekap kakak Chen Zhen. Di saat orang-orang kembali meninggal mengenaskan, Chen Zhen masih belum bangun dari koma. Huang selalu setia menunggu bangkitnya Chen Zhen. Di luar sana, orang-orang juga semakin sensitif. Terkadang sama-sama membela tanah air tapi berbeda cara, bisa membuat tawuran dan saling serang. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Chen Zhen akhirnya sadar dari koma. Meskipun belum pulih, tapi ia langsung bergerak saat melihat ada yang tidak beres dengan kakaknya setelah disekap Chikairishi. Belum lagi berita panas tentang kekalahan Jenderal Zhou, lalu Jenderal Zheng dan Jepang menggabungkan kekuatan. Di saat-saat ini, Chen Zhen teringat percakapan dengan gurunya ketika ia masih belajar di perguruan Jingwu. Alasan sang guru mendirikan perguruan untuk melindungi Cina, sehingga Chen Zhen merasa jiwa patriotismenya terpanggil. Kemudian Chen Zhen memakai baju putihnya dan menggenggam lencana yang ia sebut jimat saat perang di Eropa. Sementara itu, Chikairishi dan anak buahnya sudah menunggu kembalinya Chen Zhen. Tapi sebelum memulai pertarungan, Chikairishi menambah kecamuk dendam dengan membunuh Kiki tepat di depan Chen Zhen. Ia juga merendahkan kakak Chen Zhen yang akhirnya membuat kemarahan Chen Zhen tidak bisa ditahan lagi. Anak buah Chikairishi langsung menyerbu Chen Zhen seolah-olah ia santapan enak. Tapi Chen Zhen tidak tumbang meski mendapat serangan bertubi-tubi. Pada akhirnya Chen Zhen tetap berdiri menantikan pertarungan utamanya melawan Chikairishi yang sangat biadab. Apalagi setelah melihat Kiki yang sudah tidak bernyawa, ia terlanjur baper meskipun gadis itu merupakan mata-mata Jepang. Tanpa berlama-lama lagi, Chen Zhen bersiap dengan kuda-kudanya. Mereka akhirnya bertemu dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan serangan-serangan brutal. Menjelang akhir, Chen Zhen terlempar dan jatuh kelelahan. Tapi bukanlah Chen Zhen jika mudah menyerah. Ia terbayang perjuangannya di perang Eropa. Pertarungannya menjadi pahlawan bertopeng dan juga banyak derita yang sudah dialami rakyat Cina. Dengan sisa-sisa tenaganya, Chen Zhen bangkit dan mengumpulkan kekuatan. Dan Chen Zhen kembali berlaga. Setelah aksinya menumbangkan Chikairishi, Chen Zhen akhirnya pulih. Hari-hari berjalan lebih damai dari sebelumnya. Perjuangan tidak ada yang sia-sia. Menuju akhir film, Chen Zhen dengan kostum pahlawan bertopeng menjadi maskot perjuangan. Dan film pun tamat. Eits, pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar Klewer. Yuk guys, monggo disawer. Asik.